Sobat Kairos, renungan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kapan terakhir kali Anda merasa ditinggalkan sendirian? Saudara mungkin adalah orang tua lansia yang merasa bahwa anak-anak meninggalkan saudara dengan kesibukannya yang luar biasa. Atau saudara pernah membangun sebuah usaha, tapi kemudian gagal, dan tak ada yang mau menolong dan mengerti perjuangan saudara. Atau saudara sedang mengalami problem dilematis, yang membuat saudara merasa diperlakukan tidak adil di tengah pekerjaan, atau di antara teman-teman, atau bahkan di tengah keluarga saudara. Jangan kita lupa, Sobat Kairos, kitab Ratapan adalah kumpulan tangisan dan ratapan Nabi Yeremia di tengah keputusasaan dan penderitaan. Dan Ratapan 3 ayat 58 adalah pernyataan iman yang sangat powerful, sekaligus ungkapan syukur yang begitu besar dan begitu dalam, karena Tuhan ternyata memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itulah ia mengatakan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan Allah ternyata tidak melupakan mereka. Nah, ada 3 perenungan yang dapat kita ambil dari ayat 58 ini untuk menguatkan iman kita. Yang pertama adalah penebusan. Sobat Kairos terkasih, ingatlah bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang kita kenal. Kita mengenal Allah di dalam pribadi Yesus Kristus karena Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan semesta alam itu kalau Tuhan tidak mewahyukannya kepada kita. Maka Tuhan yang besar itu, yang tanpa batas, itulah yang menebus, yang menyelamatkan hidup, dan yang juga memperjuangkan perkara kita. Yang kedua, intervensi Tuhan. Ingatlah bahwa campur tangan Tuhan sangat melegakan. Campur tangan Tuhan tidak hanya menolong secara pasif dari singgasana sorga, tetapi juga bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang turut menderita. Bukankah Yesus menanggung pengkhianatan dari para murid, orang-orang yang dekat dengannya? Bukankah Yesus menanggung kesakitan yang tak terkatakan? Bukankah Yesus dipermalukan oleh manusia berdosa dengan amat sangat dalam? Ketika manusia yang adalah ciptaan sedang mencoba menghakimi Tuhan Sang Penciptanya. Bukankah Yesus menanggung berbagai intimidasi dan berbagai jenis kejahatan manusia dan menjadi bahan tontonan yang dipertontonkan di atas kayu salib? Sobat Kairos, Tuhan intervensi kita tidak secara pasif, seolah-olah Allah hanya duduk di singgasana surga lalu memberkati atau menghukum manusia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang proaktif, yang berempati, yang membela rasa terhadap umat yang dikasihinya. Nah, puji Tuhan, betapa kenyataan dan kebenaran ini sangat menghibur kita orang percaya. Mengetahui dan mengingat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang turut menderita, menanggung kesakitan dan penderitaan yang kita rasakan. Yang ketiga, Sobat Kairos, ingatlah bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sangat penting. Ratapan pasal 3 ayat 58 ini adalah ratapan manusia yang punya kedekatan dengan Tuhan. Lihat dan perhatikan kalimatnya. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku,
Engkau telah menyelamatkan hidupku. Terasa sangat akrab dan dekat, bukan? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih memelihara kedekatan saudara dengan Tuhan Yesus? Mari Sobat Kairos yang mungkin sedang frustasi atau yang sedang menghadapi masalah bertubi-tubi, saudara tidak tahu lagi mencari pertolongan dan penghiburan sejati mau kemana, mau kepada siapa? Datang dan mendekatlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sungguh mencari dan menantikan saudara. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati.